Selamat datang di podcast Sawaloka. Podcast kali ini spesial banget ya guys. Kita bakalan langsung ke Equal Cafe yang ada di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Karena topik kita hari ini spesial banget, mau bahas soal fenomena maraknya coffee shop yang ada di Malang. Langsung aja yuk kita ngobrol langsung sama owner dari Equal Cafe bersama dengan kita. Langsung aja yuk saksikan podcast Sawaloka. Kali ini kita udah ada di Equal Cafe. Nah, kebetulan di samping saya ini ada Mas Afif. Boleh kenalan dulu Mas Afif? Ya, salam kenal. Saya Afif, founder dari Equal Cafe Roastery. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya ya. Oke. Waduh, sore hari ini nih anginnya lumayan sejuk ya Mas ya? Ya, seperti biasanya. Iya. Sejuk di sore hari. Sejuk, apalagi mumpung nggak hujan ini. Mesti kan betul. hujan gitu. Apalagi belakang kita ini tepat langsung ke sawah. Pemilihan lokasi yang tepat ini Mas. Gitu. Kalau boleh tahu Equal Cafe ini udah berapa lama berdirinya? Kita berdiri di tahun 2016 ya. Cuma memang dulu kita berangkat dari kecil-kecilan gitu, Ya. di satu ruko di depan, kemudian melebar sampai ke belakang gitu sih. Alhamdulillah. Ini view sawah ini bonus karena kebetulan ya dikasih tempatnya di sini dan pas di belakangnya di sawah, kemudian ada kelihatan pemandangan Gunung Putri Tidur dari belakang. Nah, itu bonus. Dari tempat yang kita dapatkan di sini. Iya. Gitu sih. Iya sih, bonus banget ya. Soalnya dari beberapa kafe yang ada di sini itu view belakangnya ada yang nggak ada gitu loh. Ya. Banyak yang nggak ada. Kebetulan di Equal ada. Jadi buat kalian nih yang mau ngopi di daerah Dau, di desa mana ini Mas? Kalau boleh tahu? Mulyo Agung. Mulyo Agung ya, di desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, kalian bisa mampir ke Equal Cafe karena ada bonusnya nih. Kalian bisa lihat pemandangan Gunung Putri Tidur seperti yang ada di belakang kita kali ini. Oke, kita lanjut agak bahas yang sedikit berat ya, tapi kita buat ringan aja gitu ya. Oke. Tadi kan dari 2016 ya, Mas ya, untuk berdirinya ya. Kalau boleh tahu dulu itu awalnya kan masih kecil-kecilan. Terus konsep sekarangnya ini seperti apa kalau konsep dari kafenya sendiri itu? Sebetulnya kalau kita dari awal itu kita bikin seperti kedai kopi pada umumnya. Jadi kita bikin tempat nongkrong yang nyaman, yang bisa dipakai untuk ngerjain tugas, project, diskusi atau segala macamnya. Karena memang dulu niatnya pengen bikin satu tempat yang bisa jadi wadah produktif untuk teman-teman baik mahasiswa maupun fresh graduate yang lagi self profesional gitu ya, meniti karir itu sih. Kemudian sampai ke tahun 2017 mulai pelebaran ke belakang itu, kemudian sampai 2018 itu mulai ke samping itu. Jadi ceritanya dulu saya sewa ruko di depan, kemudian ada space tanah di belakang ruko sebelah ini belum bisa termanfaatkan karena belum cukup punya budget untuk memanfaatkan area itu. Baru kemudian 2017 termanfaatkan, 2018 melebar ke sampingnya, sampai ke yang tempat sekarang ini gitu. Sampai sih. jadi seperti inilah ya. Sampai jadi seperti ini. Itu lumayan lama ya, dari 2016 sampai sekarang 2022. Ya, alhamdulillah bisa survive sampai 6 tahun melewati masa Covid juga ya, yang cukup panjang, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu. Ya cukup banyak pelajaran buat kami ya di Equal, baik saya pribadi maupun tim secara keseluruhan gitu. Kemarin gitu berarti sih. Waktu pandemi sempat tutup? Waktu pandemi kami sempat tutup selama 1 bulan penuh tutup. Bulan kedua itu kami sempat buka tapi hanya boleh take away gitu. Take away aja. Ya, jadi operasional, close operasional untuk dine in itu fullnya tutup selama 2 bulan gitu sih. Iya sih, karena memang
pandemi kemarin itu banyak kafe yang tutup, tapi juga banyak yang buka ini. Ini gimana ya? Itu fenomena yang luar biasa Iya, ya, luar mengejutkan. biasa. Banyak banget cafe shop yang jamur gitu loh di Malang. Nah, tepat banget pembahasan kita mau bahas soal ini nih. Jadi ini kan di Malang itu kan lagi marak banget, fenomenal banyaknya cafe shop yang lahir di kota Malang. Nah, Ya, betul. ini gimana ini strateginya buat dari Mas Afif sendiri untuk bisa apa ya, bisa mendompleng terus equal gitu sampai saat ini, karena kanan kiri depan itu udah cafe shop semua gitu. Ya, jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya dari Iya. tahun-tahun 2015-2016 yang dimana kedai kopi, coffee shop itu tumbuh dari teman-teman yang ingin belajar berwirausaha gitu. Jadi mayoritas di tahun-tahun itu tuh yang bikin coffee shop anak-anak muda yang masih fresh graduate, yang masih mencoba belajar bisnis, yang lagi bingung mau kerja di mana, kemudian akhirnya bikin usaha dengan modal seadanya, bikinlah kedai kopi, manual brewing, non mesin gitu ya, dengan tempat yang sederhana tapi penuh kreativitas gitu. Jadi tahun-tahun itu tuh seperti itu. Sudah cukup banyak sebetulnya tren itu mulai terbangun 2016, memang 2016 2017 tren coffee shop, kedai kopi itu udah mulai tumbuh, udah mulai banyak. Nah, momentum kenapa kok justru pada waktu pandemi Covid itu justru semakin banyak, meledak ya, bisa kita katakan itu puncaknya pertumbuhan kedai kopi gitu. Kalau saya baca sebetulnya justru karena Covid, bisnis yang lain nggak bisa running, kayak travel, wisata, toko oleh-oleh, mall, semua tutup. Nah, orang-orang yang masih punya budget tetapi bisnisnya mandek, yang masih punya tabungan, mereka kan bakal mencari bisnis apa nih yang masih bisa running gitu. Nah, kebetulan coffee shop, kedai kopi, kafe, dan semacamnya, resto, itu salah satu bisnis yang masih bisa running meskipun pandemi gitu. Akhirnya banyak orang yang lari terjun ke coffee shop. Apalagi gitu kan sih. kemarin itu juga ada kebijakan kalau kita kerja dari rumah gitu ya Pak. Rumahnya rumah mana nih? Work from anywhere, jadi mereka bisa pilih coffee shop. Ya, gitu. salah satunya itu pilihannya karena kebiasaan work from home ya, yang sudah menjadi habitnya teman-teman yang kerja, akhirnya malas ke kantor, udah ke kafe aja lah kerjanya lah, nah, gitu sih. Sekarang juga banyak kok kayak kantor-kantor itu yang menerapkan kayak 50% WFH itu masih ada gitu. Apalagi kayak dari teman-teman kreatif gitu kan pasti banyak gitu ya Mas. Yap, lebih seneng kerja di kafe sebetulnya kalau teman-teman kreatif, konten kreator, pekerja kreatif gitu memang mayoritas kerjanya di coffee shop ya. Iya, karena emang ambience-nya itu ada sendiri kalau kita kerja di coffee shop itu ya. Nah, pertumbuhan itu sendiri sebetulnya patut kita syukuri juga. Kami sebagai pelaku industri juga sebetulnya mensyukuri itu karena semakin banyak pelakunya, marketnya semakin luas. Jadi power untuk bisa publishing ke masyarakat lebih luas itu lebih besar, sehingga market juga semakin luas. Itu sih. Jadi kalau stigma semakin banyak coffee shop takut kegeser, enggak ya Mas Afif ya? Harusnya enggak. Enggak gitu ya? Sih, harusnya enggak. Kecuali memang kita ini ya, anggaplah kalah persaingan gitu ya. Karena kan kita mau gimana pun antar masing-masing coffee shop tetap melakukan kompetisi. Bukan berarti kompetisi saling menjegal, bukan ya. Tetapi kompetisi untuk semakin kreatif, semakin inovatif untuk memberikan sesuatu pengalaman yang berbeda untuk customer, experience yang berbeda untuk customer. Jadi persaingan positif lah ya. Ya, kalau nggak ada kompetitor kita juga nggak bisa kreatif ya soalnya. Bener banget. Gitu sih. Jadi kita bisa kreatif karena kadang-kala paksaan. Iya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau di daerah Dau sini, walaupun coffee shopnya banyak ya, tapi banyak juga yang ke sini dan semua itu full gitu loh. Ya, itu sih. Itu sih. Memang itu ya, ada yang bilang kalau bertukar pendapat kan kita bisa
saling sharing ya, bisa Iya. saling bertukar pendapat. Tapi kalau pendapatan kayaknya udah diatur masing-masing. Udah diatur ya kalau untuk pendapatan. Kalau tukar pendapat itu boleh. Kalau pendapat kita boleh bertukar pendapat Iya. nih. Kalau pendapatan udah ada yang Ya ngatur. udah dia ngatur lah ya gitu. Oke. Kalau dari sini ke sana nih kira-kira berapa ya coffee shop ya? Udah 10 lebih lah ya Mas ya. Berdasarkan data di Paguyuban Iya. itu ada 40 Area sini aja area ya? sini aja, satu jalan ini aja. Yang sana nggak terhitung berarti ya? Belum terhitung yang sana. Kakak sini. Iya iya iya. Di sana tuh juga itu kemarin juga lumayan ramai tuh pas setelah pandemi itu di sana banyak Oh, ini kafe-kafe kelasnya. yang muncul gitu ya Mas ya. Setelah awalnya kan sini dulu gitu, terus akhirnya merembet sampai ke sana, sampai ke area yang itu loh, depannya cuci mobil itu loh. Oh iya, yang itu Iya. daerah ini ya, Cetak Ngasri kalau daerah sana. Oh, Citak Ngasri ya. Yap, kalau wilayah sini daerah Dermo, Dermo. Jalan Dermo. Ya. Karena memang di sini juga dekat kampus UMM gitu ya. Jadi betul. banyak mahasiswa yang sering nugas ke sini ya Mas ya. Oh iya. Oh, Kasih ya. aduh. Suguhan kita hari ini spesial banget. Ini ada kopi dari Equal. Ini saya kebetulan yang americano nih. Oh iya. Saya suka banget. Suka banget ya americano Iya, ya. americano. Ya, karena emang lagi beberapa bulan belakangan ini memang lagi ngetren ice americano. Katanya sih efek teman-teman yang suka nonton drama Korea ya. Oh, saya enggak ya. Kebetulan saya tuh nggak suka manis Mas. Oh gitu. Gitu ya. Maksudnya manisnya itu yang light aja lah. Oh iya iya iya. Kebetulan Yang saya tuh nggak suka manis. Ya udah akhirnya kopi. balance ya. Iya, Manisnya dapet, pahitnya dapet. pahitnya dapet. Karena kalau Iya. minum boba itu kan, waduh, manis banget. Saya nggak bisa minum yang manis-manis gitu. Oke, lanjut nih. Kan tadi kalau dari sini kan udah jelas ya kayak marketnya tuh mahasiswa gitu. Iya. Berarti kalau dari strategi marketingnya sebenarnya selain itu apa aja Mas? Apa menggunakan sosial media juga gitu? Ads. Kalau kita ngomongin market ya, sebetulnya strategi marketing itu kan nanti berhubungan sama target market kita apa aja Iya. gitu ya. Kalau di sini kebetulan kalau kita ngomongin mahasiswa kan banyak juga karakteristiknya. Ada mahasiswa yang dia nyari entertain, nyari hiburan, nyari live musik, ada yang nyari tempat nongkrong, ada yang nyari tempat untuk ngerjain tugas berkelompok segala macam. Nah kebetulan kalau Equal memang dibangun untuk mewadahi tempat teman-teman yang lagi ingin garap project, tugas, diskusi, ngobrol bareng sama temen gitu. Jadi makanya sebagian besar di Equal juga colokannya banyak gitu karena Iya, kan ini kebetulan setiap sudut ada. kita upayakan untuk memberikan fasilitas yang cocok sesuai sama target market kita itu. Kemudian juga kita banyak untuk melakukan interaksi dengan komunitas-komunitas mahasiswa, komunitas-komunitas secara umum juga yang non mahasiswa kan Ya. juga banyak. Di Malang kan tempatnya orang-orang kreatif ya, jadi komunitas non mahasiswa yang mewadahi orang-orang dengan kreativitas tinggi juga banyak, teman-teman sepeda juga banyak. Jadi kita membangun interaksi dengan teman-teman komunitas juga. Media sosial tentu karena kita nggak mungkin nih nggak pakai media Iya. sosial gitu ya, Instagram, TikTok maupun Google Business yang mungkin juga banyak dilupakan sama orang, tapi itu Iya. sebetulnya efek banget Google Business. Berarti pakai SEO juga ya? Kalau SEO kita belum, cuma kita lebih pakainya ke Google Ads. Oh, Google Ads. Ya, Google Ads itu sih. Nah, non mahasiswa juga banyak kok sebetulnya market di sini. Nah, untuk market non mahasiswa kita sebetulnya bukan di strategi marketing ya, tetapi lebih pada menjaga Hubungan. customer value gitu. Iya. Karena kalau market yang non mahasiswa biasanya sudah lebih mengutamakan value yang dia dapat ketika datang ke sini. Contoh kayak misalnya varian-varian makanan yang bisa dia dapatkan di sini, experience apa yang bakal dia dapat di sini. Nah, itu yang biasanya nanti kita utamakan. Kemudian sini, Nak. Wah, maaf ya, ini Nggak anakku. apa-apa, santai aja. Anak ayah ini, jadi kemana-mana ngikut ayah. Itu
menjaga kualitas rasa itu juga penting banget untuk bisa mempertahankan customer loyal yang baik mahasiswa maupun non mahasiswa gitu sih. Jadi memang dari kami base-nya memang based on produk dulu. Jadi develop produk yang emang betul-betul dapat diterima di semua kalangan gitu. Itu karena kopi juga kita bikin sendiri, roasting sendiri, develop sendiri gitu kan. Jadi kita bisa lebih menjaga kualitas minuman maupun makanan juga gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar kafe aja ya, di sini juga ngerosting juga ya? Iya betul gitu sih. Jadi buat yang cari apa biji kopi yang udah di roasting langsung aja ke Equal ya, ternyata ngerosting sendiri gitu. Iya betul. Jadi istilahnya begini, kita kan ada satu wadah, mungkin sama dengan teman-teman yang bergerak di Sawaloka ya. Gitu, karena kita berharap dari satu wadah ini bisa memberikan output yang nggak hanya satu. Makanya kita harus mencari apa namanya double income. Misalnya kalau di bisnis double income ya. Jadi supaya nggak termanfaatkan untuk kafe aja, makanya kita bikin juga coffee roastery itu sih. Jadi sebetulnya kalau di Equal ini kita nggak hanya kafe, nggak hanya roastery, tapi juga beberapa kali kita bikin training. Ada training juga ya. Baik itu dikerjakan kami sendiri, tim kami sendiri, atau kami juga berkolaborasi dengan teman-teman di industri kopi yang lainnya. Gitu sih, untuk bikin event, untuk bikin training. Karena semangatnya kami dulu waktu bikin Equal itu kan sebetulnya sama dengan pelaku industri yang lain yang ingin turut mengambil peran memperkenalkan kopi ke masyarakat kita, gitu ya. Itu sih salah satu upaya-upaya untuk bisa mengenalkan kopi dengan kualitas yang baik, baik kopi lokal maupun di Nusantara. Salah satunya adalah memberikan edukasi kepada market maupun orang-orang yang ingin terjun di industri kopi itu juga. Itu sih makanya kita dari dulu juga sering bikin kelas-kelas, bikin event-event yang berhubungan sama kopi. Itu untuk turut mengambil peran itu. Tapi dengan adanya hal-hal seperti itu tadi yang diungkapkan sama Mas Afif terkait kayak upaya-upaya memperkenalkan kopi ke masyarakat lokal di Malang entah di Indonesia, sepertinya demand-nya kopi ini naik ya Mas ya dari tahun ke tahun? Naik banget. Karena kan ya itu tadi, karena semakin banyak orang yang turut mengambil peran untuk memberikan edukasi, kan powernya semakin besar, publishingnya semakin besar gitu sih. Bukannya kita mau mengklaim apa yang kita lakukan gitu, enggak ya, cuma dari sekian banyak yang dilakukan sama teman-teman di industri kopi, kita juga nggak mau diem aja dong gitu. Kita mau ikutan mengambil peran yang positif juga dong gitu. Kita turut membantu gerakan ini beserta dengan teman-teman yang lain. Karena kalau ada pepatah bilang gini, sebetulnya kita nggak perlu satu orang dengan satu gerakan yang sempurna untuk dilakukan untuk memberikan dampak bagi masyarakat, tetapi kita butuh banyak orang melakukan pergerakan sekalipun itu tidak sempurna, tetapi dilakukan oleh banyak orang secara serempak. Jadi dampaknya bisa sampai sejauh ini kan, karena kan di seluruh Indonesia banyak banget partisipan yang ikut juga turut memperkenalkan kopi lokal, kopi specialty, kopi fine, robusta, itu sih untuk bisa lebih dikenal sama masyarakat. Budaya ngopi juga lebih terbangun, lebih luas, lebih besar lagi, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa sekarang udah mulai menggunakan kopi dengan kualitas yang bagus juga kan. Itu terutama Batu juga, wah luar biasa pergerakan teman-teman di Kota Batu juga, di Batu, Pujon, Ngantang itu udah juga banyak wah ya? Luar biasa banget. Sekarang walaupun banyak banyak cafe shop yang kayak di melosok-melosok itu rata-rata mereka udah pakai alat yang canggih gitu loh. Itu sih, itu udah totalitas mesin lah teman-teman sekarang tuh. Totalitas banget. Udah totalitas banget untuk bikin coffee shop itu juga mereka udah banyak, udah berani untuk
invest ke alat, invest ke gitu. alat dengan budget yang besar itu udah bukan hal yang aneh lagi ya, Iya. bukan hal yang awam lagi itu sih. Jadi emang saat ini kerennya teman-teman tuh udah mulai melek bahwa untuk bikin kopi yang enak juga butuh effort, baik itu peralatan, pengetahuan, skill gitu ya, yang terus diasah dari satu event ke event lainnya, dari satu training ke training lainnya gitu sih, dari satu interaksi pertemanan ke interaksi pertemanan Iya, lainnya jadinya gitu kan, nyambung gitu. terus. Oke. Pun nggak cuma dengan teman-teman yang sesama pelaku industri kopi, tapi juga sama teman-teman pelaku industri kreatif gitu. Karena kita juga butuh banget tuh support dari teman-teman industri kreatif yang di media sosial, konten kreator, ini ya, videographer dan segala Iya. macamnya itu udah. Kapanan hari tuh saya juga pernah lihat Equal di review sama food vlogger Malang gitu loh. Ya. Terus akhirnya mampirlah saya ke sini gitu. Iya, memang ya itu sih yang bagusnya coffee shop di Malang itu tumbuh berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Iya. Nggak cuma sesama pelaku industri kopi, tapi juga bahkan teman-teman yang bisa nyanyi pun akhirnya kepake juga kan di sini. Pakai juga, banyak juga live Gitu. musik. Kadang juga banyak itu kayak partisipan gitu loh, yang bikin konten terus saya di videoin viral, terkenal. Iya, gitu gitu tuh juga. Banyak tanpa banget. perlu kita mengeluarkan budget marketing yang tinggi gitu loh. Iya, Gitu. betul sih. Waduh, kita ngobrolnya udah semakin serius aja ini. Diminum dulu lah kopinya. Iya, silakan. Saya juga tak nyeruput. Saya lebih seneng kopi hitam. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang lebar banget. Kita udah bahas makin dalam soal perkopian yang ada di Kota Malang. Tadi juga udah icip-icip nih kopi americano dari Equal. Tapi jujur ini kopinya enak banget, Mas. Karena saya ini kan jelajah kafe kan di Malang. Saya tuh bisa bilang kafenya enak tuh pokoknya americano enak. Oh gitu ya. Bisa jadi Beneran tolak ini. ukur ya. Iya, tolak ukurnya itu bener-bener americanonya itu Iya, gimana. siap. Karena ada americano itu yang saya juga kurang paham ya soal perbijian, tapi kalau saya sendiri tuh kopinya itu yang nggak terlalu pekat banget gitu lah. Iya. Tapi masih kopi gitu loh, nggak yang air banget gitu. Gitu. Jadi kalau americano itu kan ya kembali lagi ke bahan dasarnya ya. Iya. Kan kalau banyak coffee shop di Malang yang americanonya pakai arabica atau pakai blend arabica robusta atau pakai robusta. Nah, itu nanti yang bakal berdampak terhadap rasa yang didapatkan gitu Iya. sih. Kalau yang pakai robusta ya nanti dapatnya strong. Kalau yang pakai arabica robusta ya dia dapatnya lebih ke balance ya. Kalau yang pakai arabica dia dapatnya lebih kompleks, lebih sweet. Ini Gitu berarti sih. full arabica ya? Kalau yang ini kami pakai full arabica. Mantep, berarti saya sukanya arabica. Alhamdulillah. Enaknya kalau kita ngopi arabica tadi dalam satu hari kita bisa konsumsi lebih banyak karena dia kafeinnya setengahnya robusta. Oh, gitu. setengahnya robusta Yap. ya? Mm-mm. Oh, saya juga baru tahu nih. Saya suka minum kopi karena memang dasarnya saya nggak suka manis gitu loh. Iya. Tapi kalau lebih jauh tentang kopi juga saya nggak paham banget gitu. Yang penting minum lah. Yang penting bisa menikmati. Iya, yang Gitu penting bisa sih. menikmati. Seperti kita kali ini menikmati kopi sambil merasakan sejuknya hawa persawahan di daerah Mulia Agung Dau. Ya. Waduh, makasih banyak ya Mas Afif udah ngeluangin waktu buat kita ngobrol sharing soal perkopian di Kota Ya, Malang. sama-sama. Gitu. Kita juga seneng banget udah bisa mampir ke sini, udah ngicipin kopinya enak banget. Jadi buat temen-temen Sawaloka yang nyari rekomendasi cafe buat nugas ataupun kalian bikin project apapun itu, kalian bisa mampir ke Equal Cafe yang ada di Mulyo Agung, daerah Dau, Kabupaten Malang. Oke, kali ini akhir kata kita tutup untuk podcast di sore hari ini. Oke, see you next time.